Sebenarnya apa hubungan antara agama Kristen dengan Yahudi? Kenapa banyak orang beragama Kristen atau Katolik sangat membanggakan Yahudi ataupun Israel? Padahal dalam dibalik pembunuhan yang mereka aku sebagai Tuhan merupakan orang-orang dari kaum Israel. Namun umat Kristen saat ini terlihat mendukung apapun yang dilakukan Yahudi, termasuk menyerang Palestina. In America and around the world now stand with Israel. Jika mereka dengan bangga mengatakan sebagai seorang Kristen yang mendukung atau memuliakan Yahudi, lantas kenapa Yahudi membenci sampai meludahi orang Kristen? Mari kita cari jawabannya dengan membuka kitab suci Zionis Yahudi sendiri, yakni Talmud. Israel is God's chosen people, always have been God's chosen. Aksi Yahudi yang terekam meludahi orang-orang Kristen di Yerusalem Timur mendapatkan sorotan dunia dan banyak pihak. Setelah berbagai kecaman yang dilayangkan ke Israel, ternyata aksi peludahan tersebut dibela oleh Menteri Keamanan Israel, yaitu Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir mengatakan, tidak semua hal bisa dijadikan alasan untuk melakukan penangkapan. Insiden tersebut layak dikecam, tetapi berhentilah memfitnah Israel. Sebenarnya apa hubungan antara agama Kristen dengan Yahudi? Kenapa banyak orang beragama Kristen atau Katolik sangat membanggakan Yahudi ataupun Israel? Umat Kristen saat ini terlihat mendukung apapun yang dilakukan Yahudi, termasuk menyerang Palestina. Jika mereka dengan bangga mengatakan sebagai seorang Kristen yang mendukung atau memuliakan Yahudi, lantas kenapa Yahudi membenci sampai meludahi orang Kristen? Mari kita cari jawabannya dengan membuka kitab suci Zionis Yahudi sendiri, yakni Talmud. Lantas, apa kata Talmud tentang Yesus? Pada malam kematiannya, Yesus digantung. 40 hari sebelumnya, diumumkan bahwa Yesus akan dirajam atau dilempari batu hingga mati karena ia telah melakukan sihir dan telah membujuk orang-orang untuk melakukan kemusyrikan. Dia adalah seorang pemikat, dan oleh karena itu, janganlah kalian mengasihaninya ataupun memaafkan kelakuannya. Sanhedrin 43a. Yesus ada di dalam neraka, direbus dalam kotoran tinja panas. Gitin 57a. Umat Kristiani yang disebut minim dan siapapun yang menolak Talmud akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dihukum di sana bersama seluruh keturunannya. Dalam Rosh Hasanah 17a, barang siapa yang membaca perjanjian baru tidak akan mendapatkan bagian hari kemudian, dan Yahudi harus menghancurkan kitab suci umat Kristen, yakni perjanjian baru. Sabat 116a. Inilah ungkapan hati Talmud yang sesungguhnya tentang Yesus dan umat Kristen. Siapapun yang mengaku sebagai seorang Kristen setelah mengetahui ayat-ayat pelecehan dari Talmud kepada Yesus dan agamanya, tetapi masih saja mendukung Zionis Yahudi, masih saja membantu Israel, masih saja setuju dengan sikap politik Zionis, maka ia sebenarnya telah ikut-ikutan melecehkan agamanya sendiri, telah ikut-ikutan menghina Yesus sendiri. Jika tidak percaya, silahkan ambil Talmud dan baca sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak berfirman dalam ayat-ayat Al-Quran betapa Yahudi merupakan kaum yang sombong, angkuh, memusuhi kaum beriman, dan sebagainya. Bahkan fakta sejarah memaparkan jika kaum Yahudi dikenal sebagai kaum pembunuh para nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya hanya diperuntukkan bagi kaumnya sendiri, bukan untuk disebarkan ke seluruh dunia. Namun Yahudi menyusupkan seorang agennya bernama Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus, ke dalam ajarannya Nabi Isa alaihissalam dan mengubah agamanya yang tadinya hanya untuk kaumnya sendiri menjadi agama yang ekspansif. Siapa sebenarnya Paulus dari Tarsus itu?
Kekristenan yang bersekutu dengan Zionisme dikenal dengan Judeo-Christianity. Injilnya adalah Injil Scofield, dibuat oleh Cyrus Ingerson Scofield yang lahir pada 19 Agustus 1843. Dia veteran Perang Saudara Amerika dan sama sekali bukan ahli agama, pastor, ataupun sarjana. Scofield tak lebih dari seorang petualang yang pintar berbicara dan mudah meyakinkan orang. Tipikal orang seperti inilah yang kemudian dirasa cocok oleh konspirasi Zionis untuk menjalankan misinya mengubah penafsiran umat Kristen terhadap Alkitab, yang akan membuat dunia Kristen menjadi domba-domba yang patuh terhadap apapun yang dilakukan Zionis Israel. Latar belakang Scofield sendiri berasal dari keluarga yang berantakan, punya catatan kejahatan, dan sering menipu orang. Dalam Injilnya, Scofield sebenarnya meneruskan pandangan John N. Darby yang secara umum telah diterima oleh evangelisme dan fundamentalisme Protestan Amerika. Scofield Reference Bible kemudian menjadi Alkitab umum kaum fundamentalis Kristen di Amerika Serikat dan dunia. Seorang murid Scofield yang paling berpengaruh, Louis Perry Sever, di tahun 1924 mendirikan Dallas Theological Seminary, sekolah teologi Amerika yang begitu bersemangat membela pandangan dispensationalisme, premillennialis, Darby, dan Injil Scofield. Yang jelas juga mereka membela habis-habisan kepentingan Zionisme. Penafsiran Injil jenis inilah yang diproduksi di Amerika Serikat yang sekarang menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, sehingga menjadikan orang Kristen menjadi pendukung Israel. Although the Scofield Reference Bible contains the text of the King James Authorized Version, it is not the traditional Protestant Bible, but created by Cyrus Scofield, a convicted criminal on fraud and forgery. It is Scofield's added commentary that could be problematic here. Scofield's notes alongside televangelists like John Hagee, political connections seem to have induced generations of American evangelicals to believe that God demands their uncritical support for the modern state of Israel. Kita hendaknya jangan kesal atau marah karena saudara-saudara kita yang mengaku sebagai pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam ternyata menjadi pendukung setia segala tingkah laku Zionis Yahudi. Kita malah seharusnya kasihan terhadap mereka karena cahaya kebenaran masih saja belum bisa masuk ke dalam relung hati mereka. Jika mereka dengan bangga mengatakan sebagai orang Kristen yang mendukung atau memuliakan Yahudi, biarlah mereka yang mengaku pengikut Yesus yang mendukung Yahudi tersebut membuka kitab suci Zionis dan mencari tahu apa yang dikatakannya tentang Yesus. Sebagai Muslim, kita mendoakan kepada mereka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.